Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, Prodi Perbankan Syariah semester 2. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Yang akan saya bahas kali ini adalah masa disintegrasi. Disintegrasi sendiri adalah suatu keadaan yang terpecah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Nah, dari makna ini, disintegrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses terjadinya perpecahan suku, golongan, maupun komunitas yang menjadi bagian-bagian kecil dan terpisah dari induknya. Disintegrasi ini pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan yang berdasar dari perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok-kelompok minoritas seperti masalah otonomi daerah, keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerintahan, dan sejenisnya. Awal mula terjadinya disintegrasi ini semenjak pemerintahan Harun al-Rashid. Dikatakan pada saat ini terjadi masa keemasan pada dinasti Abbasiyah. Tetapi waktu inilah terjadi benih-benih disintegrasi, tepatnya pada saat penurunan tahta. Harun al-Rashid telah mewariskan tahta kekhalifahan pada putra tertuanya, yaitu Al-Amin, dan kepada putra yang lebih muda, yaitu Al-Ma'mun, yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Khurasan. Setelah wafatnya Harun al-Rashid, Al-Amin berusaha mengkhianati hak adiknya dan menunjuk anak laki-lakinya sebagai penggantinya kelak. Akhirnya pecahlah perang sipil. Al-Amin didukung oleh militer Abbasiyah di Baghdad, sementara Al-Ma'mun harus berusaha memerdekakan Khurasan dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dari pasukan perang Khurasan. Al-Ma'mun akhirnya dapat mengalahkan saudara tertuanya Al-Amin dan mengklaim kekhalifahan tersebut. Namun perang sengit tersebut tidak hanya melemahkan kekuatan militer Abbasiyah, melainkan melemahkan warga Irak dan provinsi sekitarnya. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun juga terjadi disintegrasi yang menyebabkan munculnya dinasti Tahiriyah yang didirikan oleh Tahir. Dia adalah gubernur Khurasan dan menjadi jenderal militer Abbasiyah yang diangkat karena membantu merebut kekuasaan Al-Amin. Al-Ma'mun telah memberikan jabatan kepada Tahir dan berjanji jabatan-jabatan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Upaya untuk menyatukan kalangan elit di bawah arahan khalifah tidak dapat terwujud, dan sebagai gantinya pemerintahan dikuasai oleh sebuah persekutuan khalifah dengan penguasa gubernur besar. Penyebab terjadinya disintegrasi itu misalnya di dalam bidang politik. Sebenarnya sudah di bidang politik sendiri sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Menurut Watt, sebenarnya keruntuhan Bani Abbasiyah mulai terlihat sejak awal abad ke-9 maksudnya. Fenomena ini mungkin bersama dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi tertentu dan membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mengerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru. Pengangkatan anggota militer Turki ini dalam perkembangan selanjutnya terjadi masalah ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah muncul fanatisme kalangan berupa gerakan Syu'ubiyah atau anti-Arab. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Nampaknya khalifah tidak sadar akan bahayanya
politik dan dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan ini. Sehingga mereka meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesusastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut. Bahkan, ada di antara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu. Yang B itu penyebab terjadinya disintegrasi. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbas. Menurut Watt, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan militer dan di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbas waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbas mengerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki, dengan sistem perbudakan baru. Pengangkatan anggota militer Turki ini dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbas sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'ubiyah atau anti-Arab. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Nampaknya khalifah itu tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran agama itu, sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesusastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut, bahkan ikut berpartisipasi melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan agama itu. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Sebenarnya ini sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana cara penggantian pemimpin tersebut setelah ditinggal oleh beliau. Nah, beliau menyerahkan masa ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan dan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Setelah Nabi wafat, terjadi pertentangan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Karena pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah, ukhuwah yang tinggi, perbedaan ini dapat diselesaikan dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, sedangkan pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan itu seperti terjadi terutama di awal berdirinya, akan tetapi pada masa-masa berikutnya seperti terlihat pada periode-periode kedua dan seterusnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha merebut kekuasaan dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbas. Hal ini terjadi karena khalifah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sedang kekuasaan dapat didirikan di pusat manapun di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti yang kecil yang merdeka. Terutama Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Di tangan mereka, khalifah bagaikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Yang C itu munculnya dinasti-dinasti dalam Islam. Sejarah mencatat munculnya dinasti dalam Islam terjadi akibat lemahnya pemerintahan pusat dalam mengatur dan mengendalikan negara, sehingga yang terjadi ketidakpuasan serta sikap kecewa yang dialami oleh sebagian kalangan elit politik setingkat gubernur yang memiliki pengaruh yang besar di pemerintahan, dan mereka melakukan pemberontakan. Selain itu,
akibat terjadinya protes perebutan kekuasaan yang tidak sehat, sehingga terjadi perpecahan di politik negara sendiri, kehilangan wibawa dan pengaruhnya. Setelah dari situ muncullah berbagai gerakan yang akhirnya berusaha memisahkan diri dari negara. Selain itu munculnya juga fanatisme kebangsaan. Gerakan ini kemudian banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi khalifah tidak menyadari bahaya politik dari fanatisme kebangsaan, sehingga problem yang mendera negara serta semangat akan kebangsaan atau golongan masing-masing tinggi, akhirnya muncul dinasti-dinasti yang memisahkan diri dari kekuasaan Islam. Di antara dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa khalifah, di antaranya yang berbangsa Persia maksudnya, itu ada dinasti Tahiriyah, Safariyah, Samaniyah, Sajiyah, dan Buwaih. Yang berbangsa Turki itu ada Tuluniyah, Ikhasidiyah, Gazanawiyah, dan dinasti Saljuk serta cabang-cabangnya. Yang berbangsa Persia itu ada Idrisiyah, Al-Ghalibiyah, Dulufiyah. Yang dari uraian itu dari faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas sehingga daerah banyak memerdekakan itu adalah luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbas dengan profesionalitas angkatan bersenjata. Ketergantungan khalifah sangat tinggi, keuangan negara sangat sulit karena untuk biaya tentara sangat besar. Faktor eksternal dari kemunduran Bani Abbas itu adalah terjadinya perang salib dan pemberontakan bangsa Mongol. Dari akibat kedua itu banyak terjadi kerugian yang dialami sehingga bangsa Bani Umayyah itu menyerah di tangan kekuasaan bangsa Mongol. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan di video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.